Oke, halo semuanya, kembali di channel Voltex Eternity. Oke, kali ini kita kembali teman untuk membahas info tokusatsu terbaru di Linksatsu episode 605. Yes, akhirnya teman, saya baru bisa bahas info yang satu ini ya. Jadi kita akan bahas teman untuk anniversary ke-25 tahun dari Kamen Rider Kuga. Yes, pastinya untuk Kamen Rider Kuga ini ya kan sudah anniversary ke-25 tahunnya di bulan Januari ya teman, tepatnya di tanggal kalau nggak salah ya itu sekitar 30 Januari ya. Jadi pastinya untuk Kamen Rider Kuga ini memulai era Heisei-nya ya kan dengan legenda baru ya teman ya. Jadi kita coba bahas info terbaru teman seperti event-eventnya dan juga kita akan sedikit cerita-cerita kali ya. Saya juga udah lama sih kan ya, ini kita berarti bahas fun fact juga kali ya untuk Kamen Rider Kuga ini kan, jadi biar pas aja ya teman, ini sekalian fun fact juga gitu ya. Jadi Kamen Rider Kuga ini ya bisa bilang menjadi permulaan setelah ini ya kayak nggak ada serial selama satu dekade kok salah ya. Jadi kan si Black sama Black RX gitu ya, terus dilanjutkan dengan trilogi movie ya teman ya. Jadi memang nggak ada series Kamen Rider di saat itu kan, digantikan dengan Metal Heroes sampai di tahun ini ya, maksudnya di tahun 2000, dan juga pastinya memulai lagi ya teman untuk era Heisei ya. Jadi banyak yang langsung ya meletakkan Kamen Rider Kuga ini tuh di era Heisei, yang sebenarnya era Heisei itu dimulai dari Kamen Rider Black ya teman, tepatnya di tahun 1989 kalau salah ya. Jadi pokoknya tuh 1988 lah teman ya, kalau salah maaf ya teman ya. Jadi pastinya untuk Kamen Rider Kuga ini memang banyak sekali lah kayaknya kenangan-kenangan yang sangat manis gitu ya, terutama sempat tayang di RCTI ya teman. Kalau salah itu 1 tahun ya kan setelah penayangan Kuga aslinya gitu ya, di tahun 2001 kalau saya ya. Jadi pastinya juga di RCTI kayaknya, dan ada juga untuk openingnya itu diindikan sama salah satu voice actor dari Indonesia gitu ya, saya lupa namanya siapa ya, pokoknya penangisi voice aktornya Kapten Tsubasa versi Indonesia kalau nggak salah ya teman ya. Jadi kalian tahu ya kan siapa aja jajaran voice actor yang kalian kenal gitu ya sejak RCTI atau yang pastinya udah tayang di Indonesia, kayaknya kalian bisa komen aja teman di komentar bawah ya. Nah, jadi sebenarnya tanggal 30 Januari ini juga bertepatan dengan anniversary ke-20 tahun dari Kamen Rider Hibiki ya teman ya. Jadi mungkin saya akan coba bahas juga kali ya untuk fun fact-nya dari Kamen Rider Hibiki ini, karena Hibiki pun juga belum ada yang baru ya teman ya, kecuali si Kuga ini gitu ya. Jadi pastinya ada exhibition ya teman ya untuk rangka 25 tahun anniversary ini, pastinya di beberapa wilayah Jepang ya teman ya. Dan kita juga dapat visual ya kan, jadi di sini kita punya growing foam ya. Jadi fun fact aja teman, growing foam ini tuh juga jadi foam basic atau foam platform lah ya kan ya, ibaratnya tuh foam dasar sekali gitu ya. Ibaratnya kuatnya tuh ya kuat banget gitu ya. Itu kan ibarat tuh satria terkuat tak terkalahkan gitu ya, satria baja hitam walaupun baja merah ya teman ya. Jadi ibaratnya betul-betul ini betul-betul ya kayak perkembangannya tuh setiap episode tuh cukup bagus lah teman ya dari growing form ini. Dan juga kira teman untuk beberapa ini kata-katanya ya teman, ini kayak deskripsinya kan ya. The brutal tribe Kurangi, ini kayaknya sinopsisnya ya teman, return from the underworld. Even in this moment the monstrous and mysterious group takes more and more lives, changing many people's fate. Here's a young man who takes the grave all of himself, accidentally inherit the power from Kuga, a brave hero of Rinto who had devoted himself of suppressing Kurongi. Jadi pastinya dari Rinto ya teman ya. Kalau Kurongi kan tahu lah teman ya, itu kan kayak dari tribe yang memang bahasanya tuh sangat sulit ya, bahkan nama-namanya pun juga apa ya kayak nggak panjang-panjang lah gitu ya, kayak sekarang kan namanya panjang gitu ya. Jadi namanya tuh betul-betul pakai bahasa mereka kan, kayak misalnya bahasa atau lalala gitu ya. Pokoknya tuh 2 sampai 3 kata lah terunya. 2 sampai 3 kata untuk nama mereka tuh, jadi kayak nama-nama Korea mungkin ya kan, ibarat tuh nama-nama mereka tuh kayak dari apa ya, kayak ada elemen, ada juga dari nama-nama hewan gitu ya kalau salah ya. Jadi bahasa Gurung itu memang sangat unik sekali gitu ya untuk di era Heisei bahkan ya. Dan juga pastinya inilah teman visualnya ya. Jadi wow, ini sih gokil sekali ya teman ya. Mighty, Dragon, Pegasus, Titan, dan juga Growing ya teman ya. Jadi kalau kalian perhatiin juga teman, detailnya juga bagus lah teman ya.
Dan juga kita dapat berbagai macam merchandise ya teman. Jadi pastinya ada postcard ya, terus juga ada stand card juga mungkin ya. Ada juga ini kalian tahu kan ini momennya di mana guys? Tahu kan ini momennya di mana? Ya, ini di episode terakhir ya. Jadi fun fact-nya lagi teman, final formnya tuh memang betul-betul di episode terakhir ya teman ya. Tepatnya di episode 48. Bayangkan selama itu ya teman ya. Jadi pastinya betul-betul luar biasa kan ya. Bahkan ya, yang ada juga waktu itu rumor kalau misalkan dari Commander yang terbaru itu Commander Zetsu itu akan sedikit punya ornamen kayak Commander Kuga gitu ya. Jadi ada ornamen atau bahasa-bahasanya atau kayak pakai bola-bola kristal gitu kan ya. Jadi wow, cukup menarik ya teman. Ya, emang tahun depan kan anniversary ke 55 tahun ya teman ya. Commander series gitu ya. Kalau Sentai kan udah 50 tahun nih gitu ya. Kalau untuk Commander itu tahun depan baru 55 tahun gitu ya. Nah, pastinya juga ini apa namanya ada topping-toppingnya kayak ini muk ya teman, muk gak banyak gronggi gitu ya. Terus juga kalau salah yang di Kuga itu kan ada menu kopi special Godai ya teman ya, maksudnya untuk kopi yang khusus untuk si Yusuke Godai ya teman ya. Tuh banyak sekali kan, jadi ada macam-macam ya teman, ganci juga ada gitu ya, ada macam-macam ini kayaknya buku ya teman atau kayak stand gitu ya. Tuh keren banget ya teman, jadi ini ada kayak logonya kan, ini kayaknya Leontin atau badge-nya ya teman ya. Jadi ini ada tajos ya teman ya, kita bilang tajos ya teman, ini ada kartu setiap formnya ya teman ya, gokil sekali. Nah ini juga ada kayak gancinya juga ya teman, jadi wow luar biasa banyak sekali ya teman ya. Nah ini pastinya kembali lagi ya teman untuk produser aslinya yaitu Shigenori Takatera ya teman ya. Maksudnya ini kan dalam rangka juga ya teman untuk merayakan juga kan ya anniversary tahun ini gitu ya. Dan ada beberapa faktor juga teman ya kenapa Shigenori Taketara ini saya bilang juga kembali lagi gitu ya untuk merayakan ini juga gitu ya. Dan pastinya juga kita dapat berbagai macam hal gitu ya. Dan ini juga ada extra episode yang kayak di remake ya kan atau kayak dibuat ulang gitu ya. Jadi ini kayak menceritakan tentang perjalanan dari si Yusuke Godai ataupun Commander Kuga ini diisi suarakan oleh Kaoru Ichijo ya teman ya. Jadi saya lupa nama aktornya ya. Jadi pokoknya yang dari Ichijo itu ya teman, yang ibaratnya komik lagi untuk mengisi suaranya ya teman ya. Ichijo ya kan ya bisa dibilang juga dari secondary yang nggak perlu jadi rider ya. Bener, secondary yang nggak perlu jadi rider karena dia sendiri pun juga bisa menjadi secondary hero ya teman ya, nggak perlu jadi rider ya teman ya. Dia ini betul-betul walaupun nyebelin ya sifatnya tuh juga kadang emang polisi gitu ya atau detektif juga gitu ya. Jadi yang ini juga menjadi penerus untuk series sequelnya ya kan ya. Di Agito pun juga ada kan ya si Makoto Hikawa ya teman ya kan, juga seorang aparat polisi ya teman ya. Dia juga bisa jadi Kamen Rider yang sama gitu ya, dia juga berpartner sama si Soichi Sugami ya teman ya. Jadi kayak Ichijo ini betul-betul wah luar biasa lah teman, suka gegabah juga sih orangnya ya, tapi memang betul-betul ciri khas juga gitu ya. Nah pas ini ada berbagai macam informasi ya teman tentang extra episode-nya, terus juga ini ada SAF-nya gitu ya. Ini juga yang sesuai dengan backstory-nya gitu ya yang ada di episode perdana gitu ya. Jadi tahu kan untuk ini kosa si Riku ya misalnya ya, yang pemegang Kuga pertama kali ya teman ya, itu bukan si Godai tapi ini si Riku ya teman ya. Jadi bahkan juga untuk SF ini tuh kayak dibikin kotor-kotor gitu ya teman, jadi betul-betul unik sekali ya teman ya. Nah pastinya juga ini kan berlanjut ya teman ya, dan pastinya ini juga ada musik box ya teman, dan juga ini ada standnya Kuga ya teman, ini di Commander Shop masalah ya. Jadi pastinya dalam rangka anniversary Kuga kan, jadi setiap ada anniversary atau event atau ada Commander baru pastinya diganti ya teman standnya kan, jadi pastinya unik lah ya. Dan info terbarunya teman untuk salah satu aktor yang bisa dibilang juga sulit diajak kembali ya teman ya. Sulitnya bukan karena emang dia tuh sibuk atau gimana teman ya. Jadi sedikit fun fact aja ya teman ya. Kalau misalkan Commander Kuga ini sempat ramai di tahun 2012 ke atas ya teman ya. Jadi waktu itu kan sempat ramai soal apakah Joe Odakiri itu membenci Kamen Rider terutama yang dia perankan di Commander Kuga ini gitu ya. Jadi pasnya kan ini bukan karena
dia itu emang apa ya, awalnya ya teman ya, dia itu sebenarnya bukan di Kamen Rider ya teman ya, kalau nggak salah dia tuh di perannya Sentai yang jadi ini, kalau nggak salah si siapa ya, Nagare Tatsumi kalau salah ya, yang pokoknya tuh dia di QQ Sentai Go-Go 5 gitu ya, di tahun 1999 gitu ya. Dan waktu itu kalau nggak salah dia tuh disuruh peragain henshinnya si Go-Go Friend-nya itu Jaksu gitu ya. Tapi karena dia tuh mungkin emang nggak suka gitu ya, jadi ada sedikit pressure gitu ya dari agensinya juga, dan sampai dia tuh kayak ada cekcok lah ya temannya dari sama pihak audisinya gitu ya. Dan juga pastinya di tahun 2000 ini dia juga seperti dapat kepercayaan gitu ya sama Shikinori Takadera ini. Jadi juga pastinya melakukan peran yang lebih realistis dan juga lebih manusiawi lah gitu ya. Dan juga si Yusuke Godai ini pun juga memang apa ya, kayak perannya tuh memang jadi kayak shonennya itu yang dewasa sekali gitu ya, yang memang ada lucu-lucunya juga lah temennya. Yang Godai pun juga kalau di seriesnya pun juga memang happy ataupun kayak ceria juga. Jadi sebenarnya Joe Odagiri ini tuh bukannya benci dari hasil kerja dia gitu ya, tapi bagaimana dia tuh kayak proses keterlibatannya, audisinya mungkin ya. Jadi kayak tidak kecocokan dengan perannya itu, atau memang dia tuh emang kurang tertarik lah dengan unsur tokusatsu yang ia dapat ya kan, karena memang mungkin dapat perannya itu memang lebih realistis ya kan, tidak pakai kekuatan fiksi atau gimana gitu ya, tapi kena berkat dukungan dari Shikinori Takadera juga ya tetap oke lah temennya, sampai di eranya Hibiki ya temennya, itu sekitar episode 30-an gitu ya. Jadi memang kalau di era Hibiki itu memang sempat ada inilah kan ya, bagian pertengahan itu memang agak kuring gitu ya. Jadi dia juga kalau nggak ada Takedera bukan nggak bisa ya teman ya. Jadi memang kalau misalkan staffnya masih yang kayak dulu gitu ya, itu mungkin dia bisa aja gitu ikut ya. Nah, sekalian juga ya teman, kita akan coba bahas juga untuk game terbaru dari Kamen Rider ya teman, buatan Bandai juga, itu adalah Kamen Rider Defense Warriors ya teman ya. Sebenarnya saya juga pernah bahas ya teman untuk game yang satu ini ya, cuman pastinya untuk Defense Warriors ini kayaknya kalau misalkan kita bahas lebih lanjut ya nggak akan sepanjang ini juga gitu ya. Nantilah ya kan kalau misalkan bahas gameplaynya akan berarti sama kayak Red Kames ya teman ya, saya bahas kayak apa namanya, trailernya, beberapa karakternya, dan juga pastinya gameplaynya 3 part aja ya teman, nggak perlu banyak-banyak gitu ya. Dan juga pastinya yang baru terungkap ini baru ada si Mbah Ichigo gitu ya, lalu juga ada Kamen Rider Zero One, Kamen Rider Kuga, dan juga Kamen Rider Black RX ya teman ya. Nah, sekarang kita coba bincang-bincang sedikit lah gitu ya soal Kamen Rider Kuga ini gitu ya, dan bagaimana efek atau impact yang diberikan kan oleh Kamen Rider Kuga ini selama 25 tahun ya teman ya. Jadi memang Kamen Rider Kuga ini salah satu tontonan yang sangat ringan, tapi konsepnya itu dan juga eksekusinya bagus banget ya teman ya. Jadi bagaimana seorang Yusuke Godai yang memang di episode pertama itu ya kan sampai diperkenalkan juga souvenir dari Indonesia ya teman ya. Jadi memang di episode 1 itu langsung diperkenalkan ya teman, souvenirnya itu kayak topeng dari Bali ya kalau saya ya. Jadi memang sedikit favoritnya kayak gitu lah teman ya untuk si Yusuke Godai ini. Kayaknya si heroinnya nggak muncul ya teman, si Sakura Kosawatari ini ya teman ya, untuk di event 1 ini. Apa mungkin nanti kalian kejutannya ya, soalnya kalau nggak salah ya teman, event exhibitionnya tuh di bulan Mei Juni gitu ya teman ya. Jadi memang masih banyak sekali hal-hal yang akan dilakukan ya kan, atau mungkin ada tour lagi ya teman ya di Asia di tahun depan ya 2026 gitu ya. Jadi untuk exhibition di sekitar Jepang doang gitu ya, itu di tahun ini, dan pastinya akan berlanjut ke depannya gitu ya. Jadi pastinya episode apa ya, momen ikoniknya gitu ya, episode ikoniknya itu memang banyak sekali gitu ya, termasuk 2 episode pertama ya teman. Episode 1 debut Growing Foam gitu ya, memang salah satu debut yang sangat luar biasa gitu ya, kayak kekuatannya tuh bikin kuda itu kayak merasa wow, ini kekuatan yang sangat OP nih gitu ya, kekuatan apa nih gitu ya, wow, betul-betul sangat kuat sekali gitu ya. Bahkan di opening yang dub Indonesia itu memang disebut sebagai kesatria kuat sekali, memang kuat, tapi videonya kalian tahu nggak, MV-nya tuh dia lagi kena bantai atau kena hajar sama musuh. Emang walaupun absurd ya temennya, kayak Amina tuh masih
random gitu ya, tapi tetap menggambarkan seorang kesatria ini tuh sangat kuat gitu ya, bahkan saking kuatnya emang sampai betul-betul hancurin sekitarnya gitu ya. Jadi untuk unsur Kuga ini memang banyak yang sisi realistisnya terusnya. Kalau nggak salah di bagian episode paling awal itu saat si Kugan itu yang lagi mode marah gitu ya, yang betul-betul lagi ngehajar Gronggi yang motifnya tuh kayaknya motif landak ya teman, itu kayak sampai terungkap juga kan ya, itu memang street aktornya sampai luka gitu ya, terluka, jadi kayak betul-betul dihajar habis-habisan sama Kenji Tominaga kalau salah namanya ya. Jadi betul-betul luar biasa kan ya impact dari si Kuga ini, dan pada saat di scene tabrakan itu memang sampai betul-betul ditabrak ya teman ya. Jadi wow, luar biasa ya teman ya, apalagi momen scene motornya itu memang banyak sekali gitu ya, scene motor yang di episode yang di gedung gitu ya, scene motor yang di pantai, terus juga motornya itu bisa disatuin sama Gouram ya teman ya. Jadi kan Gouram itu kan kayak apa ya, kayak scarab atau kayak evolusi dari motornya itu kan ya, kan ada Tree Chaser, Beat Chaser, dan juga Beat Gouram ya teman, jadi ada 3 motor ya. Jadi kalau salah yang pakai pertama tuh apa ya, Tree Chaser ya teman ya. Jadi Tree Chaser itu sempat rusak ya teman ya, dari di episode berapa gitu ya, terus dia tuh pakai Big Chaser 2000 ya teman, itu kan dari gas-gas Pampera ya teman untuk base motornya gitu ya. Jadi kalau saya belum pernah bahas motor ya teman ya, jadi kalau bahas motor nantilah teman, kita coba bahas di episode berikutnya ya teman ya. Jadi pastinya untuk kalau bahas motor ini memang cukup banyak ya teman ya. Jadi pastinya kan untuk si Kuga ini tuh memang lebih ke motor trail kan ya, motor trail gitu ya. Jadi memang dari dulu pun juga banyak ya teman pakai motor trail, bukan cuma Kuga aja kok ya teman ya yang pakai motor trail. Black RX tuh, terus juga kedepannya Agito tuh ya kan ya. Jadi memang banyak sekali kayaknya untuk yang pakai motor ya. Agito pakai motor nggak ya? Kayaknya enggak deh ya teman ya. Yang pakai motor tuh si Faiz gitu ya, terus juga Blade gitu ya. Nah pokoknya yang pakai motor tuh banyak lah ya teman ya. Terus juga pastinya debut yang selain Mahiti Form ini juga ada si Dragon ya teman ya. Dragon tuh kalau salah di episode 6 dia lagi ngadepin salah satu Gronggi yang bisa lompat-lompat tinggi gitu ya teman ya. Terus juga pastinya kekuatannya tuh bisa apa namanya, kayak dia kan pakai ini ya, pakai rod senjata kayak tongkat gitu ya usah ya. Jadi betul-betul kuat sekali gitu ya. Jadi kayak wah, kekuatan naga nih kayaknya, mereka kan dragon gitu ya. Jadi saya kira pun ini kekuatan air ya namanya, tapi ini kekuatannya kayak apa namanya, yang meningkatkan kecepatan gitu ya, dan lompatnya itu lebih tinggi gitu ya. Terus juga form berikutnya kan ada si Pegasus ya teman ya, yang dilengkapi juga dengan senjata ini ya, Pegasus shooternya ini teman ya. Dan memang ada beberapa momen epic juga gitu ya, jadi dia juga sampai betul-betul bisa merasakan instingnya juga, ability-nya pun juga sampai dia tuh kayak merasakan yang dari jauh pun juga sampai betul kayak merasa pusing gitu ya teman untuk si Pegasus ini gitu ya. Dan berikutnya ada Titan ya teman ya. Jadi Titan form ini juga salah satu form yang debutnya juga cukup menarik ya teman ya. Jadi kan dia tuh lebih ke kekuatan ya teman ya. Kalau si Pegasus tadi kan kayak lebih ke apa ya, insting yang tajam gitu ya. Jadi akurasinya pun juga tepat loh temannya, kan dia kan pakai panah. Kalau si Dragon tuh pakai rod atau tongkat, kalau si Titan ini pakai pedang ya temannya. Dan ini jadi salah satu, ini fun fact lagi ya temannya, untuk senjata Titan swordnya ini pertama kalinya dapat CSG alias complete selection gigantic ya temannya. Jadi betul-betul dibikin skalanya tuh yang sesuai di seriesnya 1:1 ya temennya. Jadi betul-betul besar banget ya temennya, panjang gitu ya. Saya juga pernah bahas ya temennya untuk CSG nya ini gitu ya. Jadi memang salah satunya tuh ya si Titan Sword, ada juga Satan Saber, kalau salah Zenbat Sword juga ya temennya. Jadi pokoknya beberapa macam pedang itu juga dapat CSG nya gitu ya. Jadi wow, kalau salah yang beberapa yang kayak dari versi Dakiva pun juga ada ya teman ya. Jadi betul-betul luar biasa ya teman ya. Dan setelah itu pun juga dapat rising mode-nya gitu ya. Jadi kayak ada rising mighty, rising dragon gitu ya, rising Pegasus, dan juga rising Titan ya teman ya. Dan juga pastinya setiap form ini debutnya juga ya cukup disorot banget ya teman, dan juga dengan konflik yang ringan tapi tidak apa ya,
kita tuh kayak diajak tuh berpikir juga ya teman, karena beberapa macam Grong itu memang ada yang tricky gitu ya, ada yang plot twist juga gitu ya. Dia betul-betul apa menyelidikinya tuh memang betul-betul terasa bagus lah teman. Kalian mesti aja teman ya, berbagai macam Gronggi yang betul-betul wah, itu sekalinya diteliti, sekalinya diselidiki gitu ya. Jadi wah, luar biasa ya teman ya. Terus juga pastinya untuk beberapa macam formnya. Nah, yang kalian teman di sebelah kanan ini itu adalah si apa namanya ya? Pokoknya tuh dia bukan Rising Ultimate ya teman. Ini super formnya ya teman ya. Super formnya Commander Kuga yang debutnya terlambat ya, maksudnya debutnya yang agak lama ya teman ya, itu di episode 46 ya teman ya. Jadi super formnya Kuga ini tuh kan berwarna hitam ini ya teman ya. Jadi betul-betul wah, kalau sana tuh Amazing Mighty ya teman ya. Jadi Amazing Mighty ini pun juga kenapa bisa telat juga ya teman ya, karena memang kan ini seperti menuju ke ultimate formnya juga ya teman ya, yang debut di episode 48 juga ya. Jadi wah, ini salah satu super form yang debutnya terlama, yang kalau di Premier Rider ya teman ya, itu terlama yang pertama ini ya teman ya. Yang kedua siapa ya? Mungkin Zio Trinity ya teman ya. Zio Trinity karena itu di episode 30 ya kan. Soalnya episode 31 sampai 40 itu rentangnya di final form ya teman ya. Terus juga pastinya makin banyak yang inilah teman ya. Makin banyak yang kita dapat sorotan karakternya pun juga banyak lah temannya, nggak cuma Godai sama Ichijo aja, Sawatari Sakurako juga ada. Terus juga apa namanya, organisasi kepolisiannya pun juga di sini cukup bekerja lah temannya. Bahkan di awal-awal pun juga sempat dicurigai sebagai makhluk nomor 4 ya temannya, alias ya si Kuga ini kan kayak Semetai ya temannya, alias kayak Gronggi juga, cuman ini kan wujudnya tuh kayak beda gitu ya, kayak Commander juga gitu ya, kayak berarmor. Terus kan ini kan sempat disinggung juga di seri sequelnya, yaitu Commander Agito yang citrinya itu diambil atau dibuat itu dari makhluk tak dikenal nomor 4 ya, siapa kalau bukan Commander Kuga ya teman ya. Jadi memang cukup disorot juga ya teman untuk si Kuga ini, bahkan juga prasastinya. Terus juga sempat ada lukisan Agito yang memperlihatkan juga si Kuga itu sempat melewati dunianya si Agito juga ya teman. Kalian tahu kan ya, yang di openingnya Agito itu kan ada kan ya lukisan yang di awal itu kan, jadi ada si Kuganya gitu ya. Jadi luar biasa ya teman ya. Dan juga pastinya momen final battle-nya ini juga salah satu yang paling ikonik ya teman ya, karena pertempuran ini juga memperlihatkan kayak si Endagu Waseba dan juga Ultimate Kuga ini yang betul-betul menampakkan sisi brutalnya ya gitu ya. Jadi si Yusuke Kuga ini kan dia dapat ultimate form ya teman ya, dengan hati yang bersih dan juga murni gitu ya. Kalau misalkan dia tuh sedang dalam mode berserk gitu ya, atau dia tidak terkendali, udah deh jadi kayak bom bunuh diri lah gitu ya. Jadi betul-betul membuat si Yusuke Kuga ini tuh betul-betul jadi kesatria yang tak terkendalikan, bahkan jadi ya gitulah ya. Oke teman, tadi pembahas kita untuk 25 tahun anniversary Commander Kuga teman. Dan kalau kalian lihat juga di intro video ini teman, pastinya scene ikonik yang memulai segalanya itu ada di episode 2 ya teman ya, yang Mitsuri Kudasai Oreno Henshin gitu ya. Itu scene terbaik ya teman ya, scene paling gokil. Dan sedikit fun fact lagi ya teman, kalau salah sebelum final episode-nya Kuga ini ada video kayak potongan video atau video yang tak pernah dipublish ya teman ya, itu di episode 46-47 gitu ya teman ya. Itu si Dago Waseba itu seperti menghajar habis-habisan para aparat kepolisian ya teman, jadi tanpa sisa ya teman ya. Itu kan mungkin kan terlalu barbar atau terlalu vulgar ya teman, jadi nggak dipublish ya kan, karena itu terlalu sadis ya teman ya. Lihat semuanya tuh ya, aduh lihatnya itu kayak kacau sekali lah teman ya. Pokoknya si Dago Waseba ini tuh dari final boss yang ibarat tuh sering disinggung ya kan, bahkan ultimate-nya pun juga disinggung juga ya temannya, sampailah di penentuannya di final battle sampai berdarah-darah ya temannya. Itu juga pertempuran pertama kalinya di salju ya teman, di Commander Kuga ya teman. Jadi wah, itu dia ya teman beberapa fun fact dan juga hal menariknya dari Commander Kuga. Kalau kalian punya info lebih teman dari Commander Kuga ini yang mungkin belum ada di list yang satu ini, silakan teman kalian komen di bawah ya teman, bakalan seru nih kalau kita bahas lebih panjang dan lebih jauh lagi ya teman ya. Oke teman, sampai jumpa di pembahasan kita untuk next episode ya. Wah, nextnya mungkin bahas Hibiki kali ya.
Soalnya ini juga masih sama ya teman untuk tanggal perilisannya, oke? Sobat teman, goodbye.